adalah orang-orang Kristen bagi orang-orang Ahmadiyah. Ini perlu tahulah. Kemudian dengan aliran-aliran yang lain, Wahabiyah, termasuk dia mengaku adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang bertentangan dengan paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi saya itu sekolah waktu kuliah, ajaran saya itu Wahabi. Ilmu tauhidnya adalah Wahabi saya itu. Dan mungkin Pak Imam dikatakan orang Wahabi, saya nggak melakukan itu. Tapi itu ada positifnya hadirin sekalian. Antara lain yang paling keras dilakukan oleh Wahabi adalah tabarruk bil makbarah. Anti sekali, musyrik dikatakan itu. Artinya ittikhadzul masajid maqabir. Mengambil makbarah-makbarah untuk sebagai masjid. Ini adalah tawassul juga begitu. Ini ajaran-ajaran. Saya paham seperti apa yang dilakukan oleh PKS, oleh karena hati-hatilah untuk. Tapi juga ada positifnya. Positifnya bagaimana? Memang hal yang terkait dengan masalah itu antara lain haram nisa dukhulul makbarah. Terjadi pada suatu Pak Harto dengan Butin ziarah mau masuk makom Rasulullah. Pak Harto masuk, Butin di belakangnya, di stop, tidak boleh. Walaupun ibu negara masih menguatkan, yaitu syariat haram untuk perempuan masuk ke dalam ke dalam makbarah. Dan masih banyak lagi lah terkait masa ajaran musyrik. Malah dikembangkan orang-orang yang tidak paham Wahabi di daerah timur Jember. Kalau ada orang mengatakan ila hadratin nabi, ila hadrati aulia, musyrik. Oh, Wahabi goblok itu. Kalian mengatakan Wahabi itu, tapi goblok. Tidak begitu, tidak apa-apa. Ma ma'ana ila hadrati, ila samahah, wa ila hadrati, sama saja keharibaan, kehadapan. Cuman ada Wahabi adalah tidak membenarkan tawassul bil amwat. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Hadirin sekalian, tentang masalah tabarruk itu memang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu tabarruk bil maqabir tidak jadi masalah. Sehingga kalau ziarah makom itu biasa orang itu ngambungi maisan. Biasa di makbarah Rasulullah ngambungi selambu-selambunya ini. Kalau bagi nihna tidak jadi masalah. Karena cinta Rasul yang diketahui adalah selambunya Rasul, kita ngambungi selambunya sama dengan menunjukkan hubbur Rasul. Kan begitulah kira-kira. Sama dengan seseorang cinta kepada seseorang, tidak ada orangnya kelambini jambungi menunjukkan hubbu. Karena apa? Memang dalam pepatah al-hubbu a'ma. Pas. Gak enak wonge kelambine ya padha wae. Lah kira-kira. Saya ingat masalah sesat NU sendiri juga kemasukan paham jil. Kenyataan para ulama-ulama NU Suriahnya memberantas paham-paham jil yang di NU, ya nyatanya nggak berhasil, nggak berdaya. Termasuk itu ada dikutuk, ada aliran sesat. Masya Allah. Paham-paham liberal Al-Mu'tazilah sudah berapa tahun Mu'tazilah itu. Jadi hadirin sekalian, beberapa aliran-aliran sesat yang disampaikan sekarang timbul adalah juga sudah aliran-aliran yang dahulu dimunculkan kembali. Tajdid dikembalikan. Oleh karena itu, ya hadirin sekalian, mungkin akan istirja, rojak mempelajari ilmu yang disampaikan, apa paham Mu'tazilah, apa paham Asy'ariyah, dan lain sebagainya. Itulah timbul. Malah timbul kemarin sewaktu tahun berapa itu saya ke Yaman, rame adalah orang-orang Emirat adalah ibadah li syaitan. Timbul jahiliyah lagi. Padahal itu adalah praktek-praktek aliran yang sudah lama yang timbul-timbul baru. Tapi insya Allah saya yakin para santri Boyo yang sudah mengenyam
pelajaran ilmu-ilmu utamanya akidah ahli sunnah wal jamaah dengan metode Asy'ariyah dan metode insyaallah akan bisa menangkal segala sesuatu aliran-aliran yang kita anggap sesat. Insyaallah. LDI itu bagaimana itu? Sifat al-imarah bil jamaah. Jamaah al-jamaah dengan ada imarah, ada imam, amir, pemimpinnya amir. La ta'ata illa li amirin. Tidak ada taat kepada amir. Ini ada juga suatu aliran yang sudah dulu ada. Jadi hadirin sekalian, kita mengenali tentang masalah yang terkait dengan masalah aliran sesat, kita tinggal harus seksama, harus tahu teliti bagaimana itu aliran-aliran yang ada. Permasalahan yaitu tinggal kita memegang teguh ajaran asal ahli sunnah wal jamaah yang telah disampaikan kepada antum sekalian. Insyaallah dengan tamasuk bi ahli sunnah wal jamaah, insyaallah saya akan tetap selamat dari ajaran yang sesat. Insyaallah. Mengenai tentang masalah keberadaan antum sekalian, ya seringlah hadirin, yaitu masalah keterkaitan dengan Allah muzukna ilman nafi'ah wa amalan sholihah wa rizqan halala. Saya berpikir bagaimana kita itu mendapatkan ilmu yang manfaat, ilman nafi'ah yang selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sinyalir saya, seorang ulama mengatakan sababun min asbabi manfaatil ilmi. Satu adalah amilun bi ilmi. Amilun bi ilmihi ini adalah salah satu sebab antum sekalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Oleh karena itu yang sering dipesankan oleh masyayikh dan beliau, amalkanlah ilmumu, amalkan, ngamal ilmu ini. Saya teringat suatu saya mengantarkan Mbah Makhrus kalau ziarah ke alumni-alumni. Yang pertama ditanya, kowe mulang opo? Hah? Mulang niki ya sebenarnya. Mulang ning langgar tanpa ada bayar. Wis kowe mulango karo niat melarat. Memang mulang dengan tanpa ada tendesi kerja. Itulah yang dimaksudkan oleh Mbah Makhrus oleh Mas Rid Boyo, mulango. Bukan jadi PNS, bukan mulang jadi punya apa itu HR bulanan yang tinggi, bukan, lillah. Apa? Amilun bilmi li'i'la'i kalimatillah wa sya'ail Islam. Itu adalah lidakwah yang disampaikan itulah. Termasuk adalah sababun dari min asbabi manfaatul ilmi. Kemudian tentang masalah terkait dengan manfaatul ilmi, masya Allah, al-adab. Adab itu apa ya? Ya tata krama. Tata krama itu apa ya? Etika lah, kira-kira begitulah. Bahasa kerennya etika. Adab utamanya adalah sifat tawadhu, tarahum, al-hilm, itulah di dalamnya adab. Tapi yang diantara beberapa awsaf al-mahmudah ini adalah at-tawadhu. Saya ingin cerita sekali, yaitu dulu ada namanya Gus Ali Bakar. Rumahnya Pondok As-Salafiyah. Ini santri Lirboyo, alumni yang semuanya ikrar para kiai. Gus Ali Bakar ada alim allamah. Mbah Kiai Maimun Kurunnya wali itu. Ya semua. Gus Ali Bakar hormat alim. Kalau kurang dari Lirboyo ke Bandar Kidul, dari sini Qala Muhammadun sampai Bandar Katam. Itu kalau kemis sore. Katanya Lirboyo, santri Lirboyo, kemis sore itu ada Jum'ah Nom. Masuk. Pulang dari Salafiyah ke Lirboyo, Alfiyah, masuk Lirboyo, terakhir Qala Muhammadun. Masya Allah, diulak-walik. Insya Allah santri sekarang, insya Allah kok gak enak. Nah,
Itulah menunjukkan alim. Toh begitu alimnya kemudian diambil menantu Kiai Said bertempat di Jamsaren, Kiai Ali Bakar. Saya itu Masya Allah ingat salah satu dari tawaduknya orang yang alim seperti Kiai Ali Bakar. Padahal dia fitrah jadidah fi kulli syai'. Termasuk Mbah Gus Ali Bakar pikirannya untuk mendirikan jamiah Tribakti. Kiai Ahmad Hafid, bapaknya Mbah Bram, fikrah untuk mendirikan jamiah Tribakti, UIT pada waktu itu, Universitas Islam Tribakti. Orang yang muda yang mendorong Mbah Makhrus untuk mendirikan Tribakti adalah fikrahnya satu Kiai Ahmad Hafid almarhum dan Gus Ali Bakar. Ini keberadaannya begitu. Ini adalah saya contohkan sekelumit tentang tawaduknya. Mbah Kiai Ali Bakar itu kalau mau sowan Mbah Kiai Marzuki tidak langsung di hadapan masuk ke rumahnya Mbah Jukinda, tapi ngenteni Mas di lawang masjid yang sebelah selatan yang dilalui oleh Mbah Marzuki. Kalau jamaah duduk di situ berjam-jam duduk. Begitu Mbah Juki jamaah, oh Ali Bakar, ya wes, baca sholat masuk. Itu kepada Mbah Juki. Saya ingat dengan ada yang gonceng sepeda pancal. Kalau sowan Mbah Kiai Makhrus juga begitu, duduk di depan langgar, meneng. Saya kan sepedaan, peloyan paling sebenarnya. Ali, kenapa? Ya kan guyon-guyon dengan saya. Itu Mbah Makhrus jamaah. Masya Allah. Jadi mau sowan kiainya nunggu sampai dipanggil oleh kiainya. Padahal Masya Allah Kiai Ali Bakar alim alamah yang diakui. Ini saya bayangkan Masya Allah tawaduk kepada Syekh. Oleh karena itu ada kesimpulan bahwasanya benar pendidikan para ulama, manfaatul ilmi adalah antara lain ta'ziman wa ikraman wa ihtiraman lisyuyukh. Masya Allah. Benar juga mungkin apa yang disampaikan Pak Abu Bakar, ada anak yang sombong tidak mengabaikan kepada syuyukh, putranya syuyukh, tersesatlah, celakalah dan sengsaralah hidupnya. Itu memang sudah ada begitulah. Itu keterkaitannya dengan Allah marzuqna ilman nafi'a ilman. Kira-kira panjenengan ngerti apa enggak, tahu apa enggak seorang alim yang sowan kepada kiainya begitu. Paling boten panggah. Kalau mau sowan, kalau yang saya alami santri boyo kalau mau sowan Pak Imam walaupun saya bukan kiai, gitu ya sowan. Assalamualaikum. Dok. Assalamualaikum. Boleh. Bintang ditemoni. Masya Allah. Itulah zaman santri sekarang. Memanglah zaman sekarang zaman yang sesat. Para wanita berbaju ketat, pakai rok mini, paha terlihat. Kita melihat sangat merangsang dan nikmat. Ya memang sudah zaman molak-malik begitulah, kira-kira begitulah. Masya Allah, Masya Allah. Saya sendiri gak bisa ngalami itu ya Syekh. Saya akui, saya kurang takdim kepada Syekh saya. Saya ceritakan kalau saya mau sowan Mbah Maimun guru saya, kalau Mbah Maimun di dalam itu, saya di depan tuh molokam lagu gitu. Wah, maksudnya biar Mbah Maimun bin kepada saya dipanggil. Aduh Masya Allah, remuk gitu. Sampian insya Allah arma'u. Itulah masalah yang terkait dengan masalah Allah marzuqna ilman nafi'a, tidak lain amilun bi ilmihi dan ikraman ta'ziman lisyuyukh, dan terakhir al-adab utama adalah at-tawadhu. Insyaallah antum sekalian kalau tiga hal tersebut, faktor tiga itu kalau kamu amalkan, insyaallah akan mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah. Hadirin sekalian, tentang keterkaitannya tadi disampaikan
bahwasanya yang disampaikan pondok pesantren Lirboyo adalah akidah ahli sunnah wal jamaah bil jamaah. Jadi umpama toh dikaitkan dengan masalah keberadaan sekarang sama dengan NU. NU dengan motonya NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Mungkin ini tinjauan siasi, maaf, ini tinjauan politis gitulah. Juga begitulah, kemana santri Lirboyo? Santri Lirboyo tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, insya Allah. Gitulah. Ketika dalam majelis, mohon maaf ini saya juga angen-angen Lirboyo dari awal saya tidak pernah mengajarkan politik di Pondok Lirboyo. Bagaimana tanggapan alumni Lirboyo? Saya jawab tegas, Lirboyo tidak mengajarkan politik, tapi diajarkan ada ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita tahu politik adalah sesaat P3, sesaat PKB, sesaat ada PKNU. Itu adalah keberadaan politik. Kalau mau itbak pada Pondok Lirboyo, insya Allah Pondok Lirboyo tidak pernah mengajarkan politik. Saya belum pernah tahu sejak mulai dari Mbah Abdul Karim sampai sekarang Lirboyo tidak mengajarkan ilmu politik. Tapi yang diajarkan al-ilmul mujtama. Apa ilmu mujtama? Yang pernah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsan khasira khamsan. Itulah ilmu mujtama. Man istakhaffa bil umara, man istakhaffa bil ulama khasira din. Siapa yang menganggap remeh, meremehkan kepada ulama akan merugi di bidang agama. Ini saya sampaikan poin-poin yang saya jelas. Man istakhaffa bil umara khasira ad-dunya. Benar. Kalau kamu ingin urusan masalah duniawi termasuk politis, kamu harus dekat kepada para umara. Masalah duniawi kamu harus dekat kepada para umara. Sebab yang memiliki politis dan dunia adalah para umara. Ulama tidak ada khosraddin, jelas. Yang ketiga adalah man ahana bil diron khosira al manafi. Siapa yang meremehkan kepada tetangga adalah merugi tentang kemanfaatan kehidupan. Waman khasira bil aqriba khasira al mawaddah. Jelas, siapa yang meremehkan dengan keluarga akan merugi dengan rasa kasih sayang keluarga. Ini ada paling penting, ada ilmu mujtama, ilmu sosial kemasyarakatan yang telah dikaji oleh doktor, profesor, oleh orang-orang jami'i mengenai asal usul ilmu mujtama adalah sandaran, ada hadis ini. Waman istakhaffa bi ahli khasira tibal ma'isyah. Masya Allah, hebat sekali. Saya diskusikan dengan orang-orang jami'i, ini ada hormat. Ini adalah sistem pengaruh Islam di dalam mengaruhi hidup dalam kehidupan di dunia. Artinya bagaimana? Salah satu sitir adalah man istakhaffa bi ahli khasira tibal ma'isyah. Apa artinya? Siapa yang meremehkan dengan keluarganya? Saya seorang suami meremehkan kepada istri, khasira tibal ma'isyah wal mawaddah, akan merugi di bidang enaknya hidup dan rasa kasih sayang. Lalu bojo ini kok tidak meremehkan, gak pati dianggap, gak diupaini mangane. Biasanya kalau ada rasa kasih sayang, biasanya kita kalau memperhatikan kepada sang istri, mesti kita itu kalau makan dienak-enak. Jangan enak, lauknya enak, kamu coba. Kalau istrinya itu lesu, tidak kamu anggap, halah, diwei sego karo uyah tok. Oleh karena itu dalam Islam, jangan sekali istighfar bi ahli. Begitu pula istighfar bil aqriba. Al-istighfar yaitu bil jiran, apalagi al-istighfar bil umara wal ulama. Ini adalah ya kajian keberadaan kehidupan antum sekalian nanti
di masyarakat tentunya harus dipegang teguh tentang masalah ajaran jalani. Hadirin sekalian rahimakumullah. Selanjutnya kami sampaikan pula bahwasanya para mutakharijin daripada pondok pesantren di Boyo ini tersebar di seluruh Indonesia, dan kenyataannya santri yang dibekali ilmu agama seperti di pondok pesantren Boyo ini, sering saya sampaikan, kamu jangan berkecil hati. Kamu mondok di Lirboyo hanya diberi pelajaran mata pelajaran agama aja. Mungkin ada orang yang menyangka kamu untuk apa mondok? Kalau setelah dari pondok nanti makan apa? Kalau keluar dari pondok di Boyo akan jadi apa? Tegas saya jawabkan, kalau kamu keluar dari Boyo akan makan apa? Tetap saya makan beras. Enak. Kamu kalau keluar dari pondok di Boyo akan jadi apa? Tetap saya jadi manusia. Sebab bagaimana saya belum pernah mengeluh. Antara beberapa anak mutakharij di Boyo setelah pulang dia itu mengeluh tidak dapat pekerjaan. Tidak ada kamus yang mengatakan bahwa mutakharij di Boyo tidak punya pekerjaan, tapi ada sarjana-sarjana berkeor-keor kalau sudah tamat tidak mendapatkan pekerjaan. Itu adalah slogannya sarjana. Dari Boyo, no. Saya kira begitulah. Sebab bagaimanapun begitu keluar dari Lirboyo masuk kepada masyarakat sudah mengerjakan adalah PR yang ada. Oleh karena itu dia mengenal dan dia dikenal oleh santri Lirboyo adalah tidak punya pekerjaan. Inilah salah satu bedanya dari para orang-orang yang sarjana tidak mengamalkan ilmunya, tidak punya pekerjaan. Saya sangat beruntung sekali, salah satunya keistimewaan dari pondok pesantren ini ada suatu lembaga pendidikan yang dimiliki di Indonesia. Mohon maaf, di Makkah Al-Mukarramah hanya 2 ma'had ribat, Syed Alawi Al-Maliki dan Syed Abbas. Pondok tidak ada suatu lembaga pendidikan yang lainnya. Di Madinah ada Habib Zain Smith yang kemarin anak saya Iing ada di sana. Sudah bubar lembaga Madrasah Madrasah. Di mana itu namanya Malaysia, di Yaman masih ada, masih bagian banyak di Yaman. Di daerah Zubaid, di daerah selatannya Yaman masih ada beberapa pondok pesantren. Di sana malah ada kayak alim-alim di Zabid itu ulama-ulama, masya Allah, alim-alim, tapi santrinya nggak ada. Sebab begitu anak Indonesia yang ingin santri ke sana, karena daerahnya gesang, masya Allah, panasnya luar biasa, tidak kuat. Ini daerah. Saya amati di Syria. Di Syria ada cuma satu. Sak negara Syria, ma'had pondok itu cuma satu. Masya Allah kalau di Indonesia banyak pondok pesantren di Boyo. Salafi ada, Asri ada, sampai pondok bambu juga ada. Pondok Putri Duyung, Semampir. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan baru-baru ini, tamu dari Amerika, dari Oxford University meneliti keberadaan kepada pondok pesantren. Ada suatu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Kagum bagaimana caranya bisa mengelola pondok pesantren kalau ada di luar. Saya juga sendiri kagum. Saya tahu kalau di madrasah itu saya juga ingat sewaktu masuk mustahik atau guru begitu masuk plek sukut murid yang lebih dari 50, 60, 70 menang. Tapi kalau masuk kuliah, apalagi yang kuliah bukan Islam, apalagi sekolahan pendidikan yang bukan Islam, madrasah SMP, begitu masuk jek panggah rame wae. Ini adalah suatu keistimewaan yang dia di pondok pesantren. Saya lihat
Ini adalah metode yaitu pesantren. Begitu ada pengajian ihya, kiai datang plek, sukut semuanya plek. Masya Allah, hebat apa enggak? Takut. Panjenengan duduk menunggu kiai mau tafsir atau ihya. Begitu kiai datang mau membaca sukut. Inilah satu keistimewaan, kehebatan, yaitu pondok pesantren yang dimiliki yang ada di Indonesia. Tidak bisa dimiliki dengan yang lainnya. Hadirin sekalian, ini adalah suatu paparan-paparan hasil pengalaman yang ada di saya. Akan tapi perlulah juga ditingkatkan tentang masalah ilmu-ilmu yang saudara sekalian yang tidak untuk mengantarkan sekalian untuk menghadapi zaman yang akan datang. Zaman sekarang itu akan lebih ditinggalkan oleh zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang akan lebih parah lagi tentang masalah keterkaitan dengan masalah kesesatan, kenakalan dan alin-alin yang lain. Saya teringat zaman dahulu 20 tahun atau 25 tahun yang ada, tidak ada istilah narkoba, tidak ada istilah HIV, AIDS, tidak ada. Tapi begitu berkembang zaman dan zaman dan ulah daripada masyarakat yang ada, tentunya kamu harus juga dihadapi dan macam akan terus bertambah. Inilah suatu tasdik, suatu mendorong kepada antum sekalian. Mudah-mudahan antum sekalian dengan ilmu yang ada yang didapatkan di Pondok Pesantren Lirboyo akan lebih berkembang dan bermanfaat. Maslahah untuk masyarakat fitini wa dunya wal akhirah. Yang terakhir, jangan khawatir begitu tamat Lirboyo tidak laku. Insya Allah kalau ketemu jodohnya insya Allah laku. Insya Allah. Hadirin sekalian, mungkin itulah paparan-paparan yang saya sampaikan. Ada suatu kalimat mengatakan ri'ayatul adab muqaddam ala imtisalil awamir, adalah mengedepankan akhlak, mengedepankan yaitu etika itu didahulukan sebelum mengerjakan sesuatu apapun. Wa kama qala masal adil umur ala azlaliha, artinya gimana? Salurkanlah suatu perkara itu kepada adat-adat masing-masing. Sebab apa? Bagaimana al-adah muhakkamah. Hadirin sekalian, itulah pesan-pesan saya. Mudah-mudahan adalah suatu hal yang positif bagi anda sekalian. Saya ingat Bapak mengatakan ma ahsanan nabat idza tabal mambat. Alangkah indahnya, alangkah baiknya tumbuhan, andaikan apa itu sumber tumbuhnya itu baik. Ma ahsanal ma idza tabal mamba. Alangkah baiknya aliran air kalau sumbernya itu juga bagus. Mata tabal aslu tabatul furu wa udhubatul ma tansau an safa'il yambu. Itulah pesan saya terakhir kepada antum sekalian. Mudah-mudahan hikmah manfaatnya. Dari saya cukup sekian saja. Terakhirnya bokonge inul dicokot kulo. Atur cekap semanten atur kaulo. Bila tauhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.